Selamat siang para sahabat Live Wave dimanapun berada. Terima kasih yang sudah hadir di tempat ini meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi fasilitas yang kita bisa dapatkan itu dapat mempertemukan kita dalam berbagai tempat. Ada yang dari Surabaya, dari Singapura, dari Malaysia. Terima kasih banyak sudah hadir semua sahabat setia dan juga bagi yang baru pertama kali ikut, selamat datang. Semoga pada kesempatan ini akan mendapatkan banyak terima manfaat. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai juga yang pertama saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Kita berharap tahun baru ini akan memberikan satu harapan yang baru, memberikan damai sejahtera yang baru, kebahagiaan yang baru, dan juga semangat yang baru tentunya buat kita semua. Karena semangat ini adalah modal yang utama untuk kita bisa semakin hari semakin bisa menikmati kemajuan-kemajuan. Nah, seperti slogan yang kita selalu bawa, Live Wave adalah hidup sehat tanpa obat. Ya, dan kita saat ini juga kembali didampingi oleh para pakar, para senior yang sudah hadir. Ada Pak Aloy yang juga memperkenalkan pertama kali di Indonesia yang sangat berguna sekali untuk kita semua. Ada Dr. Wijaya yang dengan setia juga selalu mendampingi Pak Sony, pakar yang rajin sekali meneliti melihat jurnal-jurnal sehingga membagikan pengalamannya juga buat kita dan pengetahuannya yang luar biasa. Terima kasih buat semuanya dan juga biasanya Pak Roy sudah masuk, ini belum masuk ya Pak Roy ya? Pak Roy. Ya, masuk nih. Ya, Pak Roy belum masuk Pak Roy. Pak Roy belum masuk ya, biasanya Pak Roy juga mungkin terlambat masuk. Pak Roy juga akan membantu memberikan banyak pengarahan buat kita. Dan secara khusus hari ini kita juga akan mendengarkan presentasi dari Ibu Irina. Nah, Bu Irina ini juga banyak sekali pengalaman. Saya yakin di antara kita semua yang ada di sini saat ini, selama 2 minggu ya kita nggak ketemu, pasti banyak pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan oleh kepada kita sekalian di sini. Banyak mendapatkan sesuatu yang memang mungkin belum diketahui oleh yang lain, tetapi bisa di-sharingkan di tempat ini juga. Kami percaya nanti akan ada yang Bapak Ibu sekalian yang bisa memberikan informasi sehingga semua yang ada di sini kita semua mendapatkan manfaatnya. Nah, Bu Irina ini juga pakar ya, baik pakar di bidang patch ini, Live Wave. Beliau juga banyak sekali mengalami baik teori maupun praktek. Sudah mengalami banyak sekali manfaat daripada penggunaan ini. Dan tema kita pada siang hari ini, selangkah di depan. Apa tuh maksudnya? Kita tahu bahwa di sekitar kita banyak sekali produk atau apapun saja yang memang menawarkan untuk kesehatan, untuk segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian. Tetapi kalau Live Wave ini selangkah di depan, maksudnya apa? Mari kita akan dengarkan bersama. Bu Irina akan menyampaikan presentasinya dan setelah itu seperti biasa saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk menanggapi baik berupa pertanyaan maupun memberikan pengalamannya untuk kita sekalian. Yang pasti semua kita yang hadir saat ini selesai ini tidak akan sia-sia, tetapi kita semua akan mengalami penambahan pengetahuan, penambahan pengalaman dari teman-teman kita yang lain. Ya, terima kasih untuk perhatiannya semua. Silakan Ibu Irina untuk membawakan presentasinya. Oke, terima kasih Hana atas waktunya. Dan saya akan memulai dengan selamat tahun baru ya buat Bapak Ibu semuanya. Seperti yang tadi Ibu Hana sebutkan bahwa kita di tahun yang baru, kita tetap memiliki semangat yang baru. Karena semangat itu akan
membangkitkan semua aura positif kita ya, sehingga kita akan menjadi lebih bagus, lebih sehat, terutama lebih sehat ya, karena kita kan memang mencari kesehatan ya. Saya ingin memperkenalkan mengenai Life with Pets, di mana tadi Ibu Hana juga udah mengatakan bahwa kita selangkah lebih maju. Kita dengan memakai Pets kita akan selangkah lebih maju. Artinya apa? Artinya kita selama ini yang di tempat yang banyak sekali ada di sekitar kita itu adalah suplemen-suplemen kesehatan ya. Nutrisi-nutrisi kesehatan yang memang kita juga perlu juga gitu ya. Cuma di Life with Pets itu adalah akupuntur mandiri. Ini yang belum ada di mana-mana, hanya ada satu di Life with Pets, di Life with ya. Hanya ada satu. Jadi kita selain nutrisi, kita perlu akupuntur mandiri dengan mengikuti metode tradisional Chinese medicine. Saya akan perkenalkan mengenai Life with Pets ini ya. Ya, bisa dilihat gambarnya, Bapak Ibu, Ibu Hana bisa kelihatan? Bisa ya? Bisa. Ya, oke ya. Selamat datang di Life with, hidup sehat, panjang umur, live long, live well, live younger. Sekarang ditambahnya begitu, ya. Seringkali sesuatu yang tidak mungkin ternyata sudah diciptakan orang. Kita hanya belum tahu tentang keberadaan sesuatu itu. Jadi selalu miliki cara berpikir yang terbuka. Itu yang seperti tadi saya katakan bahwa kita tidak terbayang bahwa dengan sesuatu Pets itu bisa menyehatkan orang. Selama ini mindset kita hanya yang obat saja. Tapi sebetulnya kita dengan Pets kita bisa menjaga kesehatan kita. Saat ini lebih dari 25 triliun per tahun biaya yang dikeluarkan untuk membeli obat-obatan di Indonesia. Untuk menjaga kesehatan pribadi yang diharapkan dapat menyembuhkan 2 masalah besar berikut ini. Ya. Agus tolong bantu untuk co-host ya. Ini beberapa ada yang masuk ya. Dua masalah besar. Nomor 1 itu penyakit kronis ya. Sebagian besar menyerang generasi baby boomer. Sakit leher, frozen shoulder, lengan, tangan, jari-jari, lutut kaki, tapak kaki, sciatica, sakit punggung belakang, alergi, dan sinusitis, pembengkakan pergelangan tangan, ya banyak itu. Ya. Kemudian masalah yang kedua, kesulitan tidur, mendengkur, tidak dapat tidur lelap. Banyak sekali di usia-usia kita ini mengalami kesulitan tidur. Nah, kalau kesulitan tidur, kebanyakan orang tuh mencari obat-obatan, baik dengan resep dokter, anti nyeri, narkotik, relaksasi otot, antidepresi, dan obat-obatan bahkan yang tanpa resep yang dapat dibeli di toko-toko obat. Ya. Nah, efek samping obat yang paling umum itu mulut kering, sembelit, mudah lupa, kelelahan, cepat marah, mengantuk, depresi, kecanduan, sakau, nih banyak yang mengalami seperti ini. Nah, LifeWave membuka jalan memberikan solusi alternatif, yaitu akupuntur tanpa jarum, tanpa efek samping. Ini David Smith, ini pendirinya, CEO-nya, inventornya ya. Dia mendirikan perusahaan ini di tahun 2004. Ini pabriknya ada di Amerika, di Irlandia, dan di Taiwan. Kantor pusatnya ada di San Diego. Perusahaan LifeWave ini, model bisnisnya, ini hanya ada satu di dunia. Dalam hal apa? Dalam hal non-transdermal. Tidak ada yang masuk ke dalam tubuh. Dan patch ini bisa menunjang peningkatan kesehatan, menstimulasi titik akupuntur, menambah tenaga, membantu tidur, mengurangi rasa nyeri, mengendalikan nafsu makan, anti penuaan. Lebih dari 80 penelitian klinis dan jutaan pelanggan di 118 negara.
Ini udah melewati FDA, USADA, Olimpiade. Kalau udah bisa masuk Olimpiade tuh pasti sudah dengan ketat ya masuk. Untuk Indonesia itu sudah lewat, udah masuk izin, udah ada izin edarnya tuh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini bukan lewat BPOM karena bukan obat dan makanan. Jadi ini sebagai alat kesehatan. Ya. Nah, pengguna terkenal dan tim olahraga di dunia nih banyak sekali orang-orang terkenal yang memakai patch ini. Karena dengan memakai patch ini energinya itu meningkat luar biasa dan mereka diizinkan memakai karena ini terbukti bukan doping. Ya, ini banyak sekali pemain olahraga. Bahkan ada kalau di sini orang Indonesia Tony Gunawan yang sudah ada di Amerika, dia juga memakai patch ini. Ya. Nah, ini juga buat ini contoh juga bisa saya ceritakan, ini adalah buat hewan ya. Buat ini anjing saya ini. Anjing saya ini dulu bulunya nggak bisa keluar. Karena sakit kulit ada setahunan, itu sampai ke dokter bolak-balik, terus dengerin temen suruh pakai apa, itu nggak keluar-keluar terus. Nah, pas saya pakai patch Carnosin malam itu, pagi-pagi saya iseng-iseng tempelin aja. Ini tempelin aja titiknya aja, saya nggak tahu nih, asal tempel aja. Tuh, asal tempel, ini patch bekas saya nih. Akhirnya sekarang tuh sebelah kanan, itu bulunya sudah lebat. Sekarang sudah lebih lebat lagi nih untuk anjing ya. Agus bisa tolong bantu saya ini untuk apa? Admitnya ya. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, jadi untuk anjing juga bisa. Nah, ini pasiennya Dokter Wijaya nih, Ibu Vero. Ini tanggal 17 Juli tahun kemarin dia operasi di pipinya. Terus tanggal 21 Juli baru memakai ini patch. Tanggal 23 tuh hasilnya sudah seperti itu. Ini tanggal 24 Juli hasilnya sudah seperti itu. Ini luar biasa ya. Nah, kalau ini karyawan saya sendiri, ini kejadian Desember kemarin. Karyawan saya itu pulang dari tempat koalo itu habis ngambil patch, itu nabrak trotoar, helmnya pecah. Mungkin dia gimana, ada oli di jalanan gitu loh. Jadi dia kepleset, kepalanya nabrak trotoar, helmnya pecah, pingsan. Nih, namanya Eko karyawan saya nih. Terus dibawa ke rumah sakit, cuman dikasih antibiotik, saya minta CT scan nggak bisa karena penuh, rumah sakit pada penuh. Akhirnya saya bawa pulang, udah muter-puter sampai jam 9 malam. Ini tanggal 18 Desember ya. Nah, tanggal 19 Desember nih kan sudah siuman juga. Ini tuh lukanya pada seperti ini nih kelihatan ya. Saya kasih X39 di sini, dan untuk kepala saya takut sekali gegar otak. Saya kasih brain protokol nih, patch banyak sekali saya tempel di kepala, di kaki, luka, semua saya tempel. Ini 23 Desember kan setiap hari saya, jadi dia 12 jam saya ganti, 12 jam saya ganti. Saya perhatikan terus nih anak saya, takut sekali gegar otak. Tanggal 23 Desember ini sebetulnya tiap hari saya ada fotonya, cuman saya ambil cuma 4 biji ini. Ini tanggal 23 Desember, jadi baru 5 hari. Ini pipinya sudah seperti ini, dagunya udah seperti ini. Yang sebelah kanan ini sebetulnya saya ambil fotonya juga 23 Desember. Cuman waktu itu Pak Roy bikinnya nih keliru tanggalnya nih. Jadi cuma 5 hari nih dagunya segala yang luka seperti ini. Ini bisa sembuh. Ini kejadiannya di Desember kemarin. Jadi patch ini bekerjanya cepat sekali. Nah, ini testimoni yang saya baru dikirim. Ini sebetulnya chat antara WA saya dengan Bapak Makmur ini. Bapak Makmur itu ada di Padang. Ya, tanggal 5 Januari kemarin, dia WA sama saya. Barusan saya patch orang sakit pergelangan kaki ini. Pergelangan kakinya tuh bengkak, kesakitan gitu. Saya juga nggak tahu sakit apa nih. Terus dia pasang Complete Ice Wave, X39, glutathione, ion, dan carnosin. Hasilnya rasa sakit hilang 80%. Ini sayang aja patch-nya nggak difoto. Dia hanya foto sebelum di patch ini.
Karena Pak Makmur ini juga baru join. Jadi memang baru banget gitu. Dia baru nyobain ngepatch orang nih. Hasilnya 80% hilang sakitnya. Pak Makmur sangat senang. Dia kirim ke saya chat agak foto-fotonya ini. Ya, oke. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai produknya. Ini produk yang pertama nih, energy enhancer. Ini meningkatkan energi. Ya, ini dulu pertama kali diciptakan sebetulnya untuk tentara di Amerika supaya mereka bisa kuat. Bukan kalau zaman dulu kan orang minum pil untuk kuat ya. Tapi kalau begitu mereka pulang, badannya jadi pada rusak. Tapi dengan energy enhancer tetap sehat kembali karena hanya ditempel. Kemudian ice wave. Ice wave ini untuk mengurangi nyeri. Jadi kalau pada saat itu untuk tentara-tentara yang habis kena peluru atau apa tuh mengurangi nyeri, tempel ice wave. Kemudian silent night. Silent night itu meningkatkan kualitas tidur. Jadi meningkatkan deep sleep kita, di mana pada saat kita deep sleep kita regenerasinya maksimal. Ya. Kemudian yang tengah ini glutathione. Ini meningkatkan sistem daya tahan tubuh dan detox. Carnosin ini fungsi otak untuk fungsi otak dan perbaikan sel, dan ion ini mengurangi stres dan peradangan. Kemudian yang SP6 complete ini mengontrol nafsu makan. Jadi orang mau gemuk, orang mau kurus, ini pakai patch ini. Dan untuk mengatur juga hormon, ya, seperti orang-orang yang ya sebetulnya teman-teman saya juga sih yang pada habis menopause itu kan hormonnya rada kacau gitu. Mereka pada pakai ini itu kayak hot flash, kayak depresi dan sebagainya tuh langsung teratasi maksimum tuh 3 hari ini SP6 ini. Nah, kemudian untuk AcuLife ini koyo untuk hewan tapi di Indonesia nggak masuk. Ya. Nah, ini kita lebih spesifik di YH ya, yang tadi ya. Ini untuk anti penuaan dini, ya. Jadi glutathione meningkatkan sistem daya tahan tubuh dan detox. Glutathione ini adalah master antioksidan. Dia meningkatkan sistem daya tahan tubuh, antivirus, detoxifier, meningkatkan kolagen. Dia antioksidan, bisa meningkatkan kita itu glutathione di badan kita selama 24 jam itu bisa 300%. Ya. Kalau carnosin ini fungsinya untuk otak dan perbaikan sel, kromosom dan DNA. Mengurangi pembentukan plak, neurotransmitter, Parkinson, autism, Alzheimer, dan mempercepat penyembuhan luka. Untuk ion ini mengurangi stres dan peradangan. Tes ion menunjukkan kecenderungan tingkat CRP yang lebih rendah. Orang yang stres akan terjadi oksidasi dan peradangan, sehingga sel organ rusak, jadilah penuaan. Nah, tiga ini, YH series ini menekan semuanya ini, sehingga menjadi kita anti penuaan dini. Kemudian yang berikutnya, ice wave dibuat untuk menghilangkan rasa nyeri. Keseleo, lino, kram otot, sakit punggung, otot nyeri, sakit kepala, migrain, sciatica, carpal tunnel, urusan urat, radang sendi, tendonitis, fibromialgia, sakit gigi, pembengkakan dan memar. Semua kalau pakai ice wave itu cepat sekali, hitungan menit lah ini. Orang sakit gigi kan zaman sekarang COVID kita pada takut ya kalau ke dokter, dokternya ya takut sama pasien ya takut ke dokter gigi. Nah, tapi sakit gigi. Nah, untuk rasa yang nggak tahan sakitnya bisa pakai ice wave ini, dan ini sudah banyak juga testimoninya di antara teman-teman kita. Nah, ini bekerja secara instan tanpa ada krem berbau. Ini ya titik-titik akupuntur nih ya. Nah, ini kalau badan kita kalau lagi sakit, ini badannya merah-merah kalau difoto dengan fototerapi. Tapi nanti kalau udah pakai ice wave, ini merah-merahnya akan berkurang. Sakit kepala, pusing nih ya. Sakit kepala, pusing pakai ice wave juga bisa. Ya, aman, nyaman, tidak ada yang masuk dalam aliran darah.
tanpa obat, tanpa stimulan, tanpa bahan kimia, tanpa efek samping. Ya. Nah, ini yang sangat penting juga, ini pembuktian bahwa produk ini tidak abal-abal, bukan sembarang produk ya. Ini sudah ada patennya ya, bahkan ini yang sudah masuk di Google Paten tuh ada 13. Ini nomor-nomornya bisa Bapak Ibu bisa cek ya di Google Paten. Oh, kalau udah bisa masuk Google Paten tuh pasti tidak sembarangan ya. Jadi ini sudah di dalam situ juga sudah banyak uji klinis ya. Itu banyak sekali uji klinis dilakukan oleh para ahli independen. Jadi bukan pihak lainnya doang yang menguji klinisnya, tapi dari pihak-pihak luar negeri yang independen yang menguji klinis. Jadi bukan kalau kita bahasa Jawanya ngalem dewe gitu, enggak ya. Ini memang banyak orang yang mengakui. Dan bukti-bukti uji klinisnya itu semua ada di internet, semua diekspos kok sama pihak LiveWave supaya semua bisa lihat ya. Nah, kemudian nih, ini kita kan bagaimanapun juga kita realis ya, bahwa bagaimanapun juga ini ada bisnisnya. Nah, ini dalam bisnisnya ini kita pasti akan ada bonus-bonus yang kita dapatkan kalau menjalankan bisnisnya. Nah, bonusnya itu kita akan mendapat kartu. Nah, sebetulnya yang saya tekankan di sini adalah kartu visanya ini loh. Visa ini mau bekerja sama dengan LiveWave. Kita tahu Visa itu tidak sembarangan bekerja sama dengan perusahaan. Jadi dia kalau LiveWave sudah bisa bekerja sama dengan Visa, artinya LiveWave ini tidak sembarangan. Ya, itu hanya pembuktian sih ini yang mengenai kartu Visanya ini. Oke. Nah, pasti Bapak Ibu mau tahu harganya berapa sih gitu kan. Nah, ini harganya adalah, saya nggak bicara harga eceran dah, ini mahal-mahal banget. Ini harga member aja. Ini $125 itu 2 amplop, $300 6 amplop, $500 11 amplop, 1.000 tuh 24 amplop, 1.600 tuh 39 amplop ya. Kemudian kita lanjut ke produk yang terbaru. Ini X39. Produk stem untuk mengaktifkan stem cell ya. Nah, bagaimana cara kerja teknologi ini ya? Ini letakkan patch pada suatu titik tertentu di badan, misalnya di tempat yang ada rasa nyerinya nih ditempel misalnya. Diaktifkan oleh panas tubuh. Patch akan memantulkan gelombang cahaya dalam spektrum infrared yang tidak dapat terlihat mata ya. Jadi ini yang bagian atas nih patch-nya nih ya. Patch-nya ini adalah kulit kita, tubuh kita nih. Nah, ini ada gelombang-gelombang inframerah ya, gelombang cahaya dengan berbagai panjang gelombang yang berbeda-beda. Dia akan keluar, dia akan dipantulkan kembali oleh patch. Jadi nggak jadi keluar. Kira-kira begitu ya. Jadi penggunaan panjang gelombang cahaya tertentu ke permukaan kulit akan merangsang saraf tubuh yang akan memberikan reaksi biokimia dan dikenal sebagai photobiomodulation dan merupakan dasar dari fototerapi. Ya. Nah, apa manfaat yang dapat diharapkan dari pemakaian X39? Ya. Patch X39 akan meningkatkan suatu senyawa dalam tubuh manusia yang sudah menurun dengan bertambahnya usia ya. X39 stem cell patch adalah jenis patch pertama yang dapat meningkatkan copper peptide untuk mengaktifkan stem cell. Nih X39. Efek langsungnya, orang yang menggunakan X39 akan mengalami efek langsung dalam peningkatan antioksidan dan penurunan peradangan. Lebih banyak energi. Pemakaian X39 setiap hari akan meningkatkan energi seluler. Pada pemakaian hari pertama, Anda akan merasakan tidak cepat lelah. Kemudian tidur akan lebih nyenyak ya. Di sini juga ada testimoninya Pak Hendy itu jadi senang tidur.
Pemakaian X39 setiap hari akan meningkatkan kualitas tidur. Ya, banyak orang yang melaporkan bahwa tidurnya menjadi lebih dalam dan lebih lama. Ya karena mungkin sel-selnya sudah banyak yang terregenerasi ya. Kemudian kita lanjut. Penghilang rasa nyeri yang dramatis. Manfaat X39 dalam menghilangkan rasa nyeri harus dialami sendiri agar dapat dipercaya. Banyak orang mengalami penurunan rasa nyeri dalam hitungan menit sesudah pemakaian. Ini bisa dirasakan, kudu dicoba. Pengurangan kerutan. Pengaktifan stem cell akan meningkatkan kolagen dalam kulit yang kemudian akan mengurangi munculnya garis dan kerutan. Ini dapat terlihat dalam waktu 4-12 minggu. Ini harus dicoba kalau di teman-teman kita sudah banyak yang mengalami. Ya. Kinerja olahraga meningkat. Pemakaian X39 akan meningkatkan kinerja olahraga dan pemulihan sesudah latihan. Sesudah latihan, sesudah naik sepeda, naik gunung yang olahragawan berat-berat itu nggak merasa capek. Banyak pengguna X39 di atas usia 50 tahun melaporkan bahwa lebih fit daripada saat berusia 20 tahun. Pertumbuhan rambut. Penelitian klinis menunjukkan bahwa pengaktifan stem cell di kulit kepala akan menumbuhkan rambut. Kami mempunyai laporan langsung dari pemakai yang mengalaminya. Ya, ini termasuk saya pun mengalaminya. Ini dalam arti bukan menumbuhkan rambut ya. Ini maksudnya mengurangi rontok. Jadi kalau rambut kita itu misalnya kita lahir, kita punya 1 juta rambut, ya udah itu, bukan pakai stem cell terus nambah rambutnya, bukan ya. Cuman dengan usia kita kan rontok melulu. Apalagi rambut panjang, kayak saya itu rambut panjang. Dulu rontok melulu. Nah, tapi dengan pakai patch itu rontoknya berkurang. Sehingga jadi gini, misalnya anggap aja rambut saya 1 juta, karena rontok-rontok rambut saya tinggal 600.000 lembar misalnya. Nah, dengan stem cell, dengan X39 ini rambut saya nggak rontok, yaitu lama-lama jadi 1 juta lagi, gitu. Kira-kira kayak gitu. Nah, pengurangan guratan bekas luka. Pengaktifan stem cell pada kulit akan mengarah pada suatu fenomena yang disebut remodeling. Ini akan mengurangi penampakan guratan. Ya. Ini juga banyak testimoninya, uji klinisnya banyak. Bekas luka itu tadi malam saya dapat testimoni dari Pak Jainal di Surabaya bahwa dia ada luka di tangannya bekas jam gitu loh. Dia baru join dan dia pakai X39 sore, pagi-pagi dia bangun itu lukanya sudah kering cepat sekali itu. Nah, itu. Ya. Baru tadi malam saya dapat testimoni. Nah, kemudian penyembuhan luka ya seperti tadi ya, penelitian klinis menunjukkan peningkatan senyawa yang dapat menyebabkan stem cell meningkatkan faktor pertumbuhan secara dramatis dalam penyembuhan luka. Jadi X39 membantu proses penyembuhan luka secara alami. Ya. Nah, X39 membuat kita lebih muda. Ya, jelas ya. Karena kan sel-sel tubuh kita kan diregenerasi terus. Ya. Jadi membuat kita lebih muda. Lebih muda dalam seluruh organ tubuh kita juga ya. Ini adalah contoh mata orang ibu ini nih, mata ini juga saya juga ngalamin nih, Bapak Ibu, saya ngalamin sungguh ini mata saya dulu matanya seperti ini, sudah turun karena usia ya, garis mata saya itu turun dan saya sudah mau operasi nih tahun 2018. Tapi tanpa sengaja karena janji sama dokternya mundur-mundur, gara-gara PET saya mata sudah balik lagi ke yang sebelah kiri. Kira-kira gitu testimoninya ya. Nah, gitu. Sekian, terima kasih presentasinya. Saya akhiri, nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Irina yang sudah memberikan presentasi yang luar biasa buat kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya rasa hidup sehat, awet muda itu dambaan semua orang.
Siapa yang nggak mau sehat? Siapa yang nggak mau awet muda? Pasti semua menginginkan hal itu. Nah, tadi presentasi yang disampaikan oleh Ibu Irina itu adalah menjawab kenapa yang Pets Life Wave itu selangkah lebih ke depan, lebih maju dibandingkan yang lain. Karena saat ini semua orang yang ingin sehat, dia akan minum vitamin, suplemen, obat-obatan, dan lain sebagainya yang seringkali juga tidak disadari ternyata ada side effect-nya. Bisa side effect-nya ke mahnya yang kurang, yang nggak tahan, bisa side effect-nya alergi, bisa side effect-nya macam-macam dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan pets dari LifeWave ini? Ini juga ternyata punya side effect, Bapak Ibu. Ya, side effect-nya yaitu satu, sehat. Yang kedua, side effect-nya bisa lebih muda. Yang ketiga, side effect-nya sembuh dari sakit. Nah, padahal Pets LifeWave ini bukan obat, tetapi dia punya side effect yang tadi yang saya sebutkan, yaitu side effect-nya sehat, bisa lebih mudah, bisa menyembuhkan. Itu terbukti dari banyak testimoni-testimoni. Dan Pets LifeWave ini bukan sembarangan produk, karena seperti tadi disampaikan, sudah ada uji klinis yang mendukung. Jadi tidak semua obat-obat atau suplemen itu punya uji klinis yang mendukung seperti tadi. Dan ini sudah diakui di lebih dari 100 negara. Sudah diakui di FDA, di USADA, dan punya hak paten. Sehingga produk ini sungguh-sungguh produk yang serius, yang dapat membantu kita sekalian. Nah, sekarang kira-kira bagaimana kita bisa menikmati atau bisa mendapatkan manfaat daripada LifeWave ini. Saat ini sudah tersedia masuk ke Indonesia ya dengan range produk yang sedemikian banyak. Dan juga banyak juga hal-hal yang sudah sering disampaikan atau kasus-kasus yang terjadi yang sangat terbantu dengan pets ini. Nah, sebelum saya mulai kepada pertanyaan, mungkin di sini ada Dr. Wijaya. Ya, Dr. Wijaya ini dokter yang sudah cukup banyak menangani kasus-kasus segala macam dengan pets. Nah, mungkin dari dari tempat ini mungkin Dr. Wijaya bisa memberikan tambahan sedikit dari yang disampaikan Ibu Irina tadi. Setelah itu nanti saya berikan seksi tanya jawab juga. Barangkali ada teman-teman, Bapak Ibu yang penasaran pengen tahu lebih jauh apa sih itu Pets LifeWave ini. Nah, mungkin saya kasih kesempatan barangkali Dr. Wijaya ada yang ingin disampaikan. Silakan ya. Dokter. Ya, terima kasih. Saya hanya mau tambahkan double effect yang kita bisa dapatkan dari pets ini ya. Jadi pets itu sendiri sudah dirancang untuk fungsi seperti yang dijelaskan tadi. Dimanapun dia ditempel itu fungsinya tetap ada. Namun kalau ditempelkan di titik-titik akupunktur, kita bisa mendapatkan manfaat tambahan, yaitu bekerjanya di sistem akupunkturnya. Jadi tergantung titik mana yang distimulasi, dia akan bekerja menurut ilmu akupunktur gitu. Jadi di sini kita punya double effect gitu ya. Nah, kalaupun tidak mengerti akupunktur ya tetap pets itu bisa berefek. Itu saja yang saya mau tambahkan sementara. Ya, baik, terima kasih Dr. Wijaya yang sudah melengkapi presentasinya Ibu Irina. Saya buka sesi tanya jawab, barangkali ada yang ingin bertanya. Di chat ada, cuman mungkin Bu Hana, boleh nggak ini kita persilahkan Pak Suryanto untuk testimoni dulu? Ya, baik, sambil menunggu Bapak Ibu yang sedang mungkin ingin bertanya, ya bisa melalui chat, juga bisa langsung. Saya menunggu, saya persilahkan Pak Suryanto untuk dapat menyampaikan testimoni yang atau pengalaman yang sudah didapat sehingga dapat memberikan pengetahuan buat kita sekalian. Silakan Pak Suryanto. Halo. Ya.
Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang. Yang Ya, terima kasih ya udah diberi kesempatan ini untuk memberikan testimoninya ya. Ya, terima kasih ya kepada Dr. Wijaya, terima kasih Pak Cece dan semua teman-teman yang udah hadir di sini. Tapi ya testimoni yang saya dapatkan ini benar-benar real dan nyata. Jadi saya dapat testimoni ini ketika bapakku sedang, saya langsung mulai aja testimoni ya. Bapakku ini mulai sakit itu sekitar tanggal 1 November. Mulai sakit sekitar tanggal 1 November. Dia waktu itu masuk rumah sakit, kondisinya waktu itu diklaim sama dokter sakit vertigo. Dan tensinya saat itu 260 per 110. Nah, cuman waktu itu dokter mengatakan ini aneh kok tensi setinggi itu kok nggak stroke waktu itu. Nah, jadi tanggal 1 kita nginep rumah sakit November, tanggal 2, tanggal 3 kita pulang dari rumah sakit. Nah, jadi tanggal 3 itu kita ke dokter tanggal, kalau lebih tepatnya sekitar tanggal 8 atau tanggal 7 saya ke dokter saraf. Dan dokter saraf menyuruh papaku scan paru-paru. Nah, pada waktu scan paru-paru tanggal 12 saya ke dokter paru-paru dan ternyata ada massa di dalam paru-parunya, dan dokter mengatakan itu kemungkinan besar itu tumor. Nah, oleh karena itu tanggal 12 itu papaku terjadi kejang lagi sesudah makan obat dari dokter paru-paru. Masuk rumah sakit, ternyata rumah sakit tidak menerima, akhirnya bawa ke rumah, minum obat paru-paru lagi, kejang lagi. Tanggal 13 lebih tepatnya. Nah, sudah tanggal 13 itu saya bawa ke rumah, saya berpikir itu hanya sakit stroke waktu itu. Sakit stroke. Kami menggunakan akupuntur, tapi akupuntur pijat untuk memperlancar aliran darah papaku supaya dia bisa sembuh dari stroke. Nah, tapi kenyataannya sesudah akupuntur, papaku makin tidak bertenaga, alias lemes dan makin lemes. Dan lebih tepatnya sekitar tanggal 20 November atau 21 November, papaku tuh kondisinya sudah koma. Udah nggak sadarkan diri, alias tidur ngorok kayak gitu. Jadi dari tanggal 21 itu kami udah mencoba semua sorry ya, kita nggak usah sebut merek lah, suplemen yang masuk ke dalam tubuh dia, dari herbal semuanya saya masukkan. Akhirnya waktu kita tanggal 19 Desember itu akhirnya kita ketemu dokter saraf bedah, karena pas kemarin dokter saraf bedahnya lagi cuti, alasan dia lagi operasi di kota Palembang operasinya. Jadi dari tanggal 20 November sampai tanggal 19 Desember itu papaku kondisinya koma, udah nggak sadarkan diri. Kemute Pak Suryanto. Mic-nya Suaranya kemute. Coba tolong Pak di-unmute Suryanto, di-unmute lagi bisa tolong. Halo. Dengar nggak? Halo. Sorry. Dengar, ya. Ya, sampai di mana tadi? Om ini tidak dengaran lagi. Yang koma sampai dengan 19 Desember. Iya, dari tanggal 19 November atau 20 November tuh kondisi papaku sudah tidak bisa bergerak lagi di atas tempat tidur. Makan pakai NGT full infus
kencing pakai kateter, pakai mikrolak. Kurang lebih begitu dari tanggal 20 November. Nah, jadi akhirnya saya ketemu sama dokter itu sekitar tanggal 19 Desember. Itu kebetulan dokter ahli bedah saraf dan ditemukan di kepalanya itu ini hiperfosalus apa saya lupa namanya. Kebanyakan cairan di dalam otak akibat kanker paru-paru yang lari ke otak. Nah, halo, dengar nggak suara saya? Ya, kedengeran. Dengeran, ya. Jadi tanggal 19 itu, ya, papaku tuh masuk rumah sakit waktu itu. Rumah sakit yang di Bengkulu waktu itu. Kondisinya udah nggak sadarkan diri dari tanggal 20 November sampai 19 Desember. Waktu udah masuk, dokter memberikan obat ke papaku banyak banget. Yang paling serem itu obatnya dia 5 botol langsung jadi 1 selang. 5 botol obat apa aja saya nggak tahu, langsung jadi 1 selang masuk ke infus. Jadi dari tanggal 19, 20, 21, 22. Jadi tanggal 22 ini dokter sebenarnya ingin melaksanakan operasi waktu itu. Tanggal 22 Desember. Tetapi tidak dilakukan. Padahal dari jam 8 dia persiapan dari jam 8 udah siapkan mau operasi dari jam 8. Jam 8, jam 9, jam 10 sampai jam setengah 5. Akhirnya dokter datang ke ruangan kami yang di IGD. Dokter ngomong, kayaknya saya nggak jadi melaksanakan operasi. Kenapa dok? Saya bilang. Gimana? Halo? Ya, lanjut. Ya. Ya. Jadi kenapa tidak dilaksanakan operasi waktu itu? Karena satu faktor papaku nggak sadarkan diri. Karena kalau dia nggak sadarkan diri dilakukan operasi itu sangat berbahaya. Kedua, tensi papaku tuh ditopang sama obat tensinya. Jadi obatnya berapa mili saya nggak tahu, kurang lebih kalau yang di angka mesin itu sekitar 8 angkanya itu. Jadi kalau misalkan contohnya papaku tensinya 140 atau 150 gitu. Begitu ditarik obatnya ditarik sekitar 1 menit atau 2 menit atau reset, dia langsung drop sampai 50 tensinya. Jadi begitu dicolok lagi baru naik lagi, dilepas obat drop lagi 50-60. Jadi itu sangat tidak mungkin untuk operasi. Terus kedua nggak sadarkan diri. Jadi ya waktu itu tanggal 22 itu dokter sudah mengklaim bahwa papaku sangat berat dan sangat tidak mungkin lagi untuk dilakukan operasi waktu itu. Jadi waktu dia keluar, ya saya kejar dokternya, dok, kira-kira bisa dimasukin suplemen nggak ke dalam tubuh papaku supaya untuk mendongkrak dia punya dia punya tensi atau kesadaran. Dokter bilang gini, kalau mau masukkan suplemen di dalam tubuh boleh, tapi kamu harus keluar dari rumah sakit dulu, karena peraturan di rumah sakit hanya obat dokter yang boleh masuk ke dalam tubuh papa kamu, selain itu tidak boleh. Jadi terakhir saya bilang sama dokter itu, kira-kira harapan hidup papaku berapa persen dok? Kira-kira dokter tersebut mengatakan harapan hidup bapakku cuma 1%. Kenapa 1%? Karena begitu obat tensi dicabut, itu dropnya sampai 40-50 katanya. Itu sudah sangat-sangat parah katanya. Terus dia punya kesadaran sudah nggak ada lagi sama sekali katanya kayak gitu. Jadi saya hanya memberikan 1%. 1% pun katanya itu dari yang di atas katanya. Karena obat-obatan dokter yang ada di rumah sakit, yang untuk merangsang saraf, yang untuk apa saya juga nggak tahu ya kata dokternya, yang bilang itu udah dimasukin semua ke dalam tubuh bapakmu dan hasilnya tidak ada respon sampai hari ini. Jadi dari tanggal 19, 20, 21, 22, 4 hari itu nggak ada respon.
nol responnya, kurang lebih kayak gitu. Ya, waktu itu ya saya sih terus terang, saya kan udah dapat ya pet dari Cece ya kalau nggak salah kemarin tuh ya. Cece udah kirim ya petnya ya waktu itu. Cuman ya terus terang saya menganggap itu pet biasa sebenarnya. Udahlah, ini kayak kayak biasa aja sih, cuma bulat-bulat putih kayak gitu. Jadi saya nggak saya tempel waktu itu ke papaku waktu itu. Jadi udah beli, aku taruh aja di rumah waktu itu pet itu. Nah, akhirnya ya saya pulang tanggal 22 itu, ya saya ya terima kasih juga ya ada dokter yang di sini yang support sama saya, yang tidak katanya tidak pernah, jangan pernah menyerah pada vonis dokter. Itu yang dokter tuh bilang. Dan dokter tuh bilang memberikan semangat bahwa kita tetap harus berusaha. Waktu itu ya kita semua kan tahu kan kalau orang tua kita udah divonis dokter mati, itu kan berarti ya kita udah hilang putus asa ya. Jadi makanya waktu itu pas pulang saya chatting sama dokter, dokter bilang coba ditempelkan, besok bawa petnya ditempelkan, dicoba katanya, yang putus asa kayak gitu. Udah akhirnya tanggal 23 Desember saya pergi ke rumah sakit, mungkin ya dalam keadaan putus asa, dengan keadaan tidak ada harapan, terus terang aja. Kenapa? Karena ya pertama memang aku sudah nggak sadarkan diri sama sekali kurang lebih. Jadi udah jam 9 pagi saya pergi ke rumah sakit dalam keadaan putus asa. Waktu itu udah saya sudahlah, daripada kita nggak mencoba sama sekali, lebih baik kita mencoba, nggak ada salahnya. Akhirnya saya tempel pet X39 di tubuh bapakku itu di CP17 sama CP6 antara paru-paru sama di atas pusar waktu itu. Jadi udah saya tempel jam 9 itu, 9 pagi itu saya pergi ke ruang dokter. Saya berdebat sama dokter. Saya minta papaku tuh dimasukkan ke ruang ICU. Tapi dokter mengatakan tidak perlu karena bapakmu nggak jadi operasi. Saya minta swab, katanya tidak perlu. Akhirnya saya berdebat, ya saya ujung-ujungnya tetap kalah, kurang lebih. Akhirnya saya keluar dari ruang itu, ada perawat yang bilang, Pak, yang sabar yo, katanya. Aku ada dengar dari dokter, katanya. Papa kamu ini sudah nggak dianggap lagi di sini. Dalam arti sudah dibuang gitu, dalam arti sudah pasti mati gitu. Jadi nggak perlu dilayanin kayak gitu. Kalau yang tukang bersih-bersih itu bilang kayak gitu. Nah, jadi akhirnya aku kembali ke rumah papaku IGD jam 9.30 waktu itu. Habis itu saya duduk makan nasi goreng di lantai. Saya lihat mesin itu, mesin tahu kan mesin monitor reset yang kita punya untuk detak jantung, oksigen, ya kan? Tahu ya mungkin ya. Biasanya kalau papaku, kalau misalnya dia naik tensi itu, biasanya dari 100 naik 120, 130, 140 baru. Nah, waktu itu dia baru pergantian obat, drop dia. Drop dari 5 masuk drop 50, naik dia sampai 100. Waktu naik 100 tuh dia reset. Tiba-tiba mungkin ya ini namanya keajaiban Tuhan ya, apa gimana, hadiah terakhir yang dikasih Tuhan. Jadi tensinya itu dari 100 tuh langsung naik 137 tensinya itu. Langsung naik dari 137 tensinya itu. Wah, saya bilang, kok cepet banget naiknya. Dan yang terjadi adalah apa? Boleh percaya, boleh enggak, tapi ini benar-benar nyata. Papaku kedip mata loh. Berkedip matanya. Biniku bilang, kok, kayaknya berkedip mata papa katanya. Iya ya, aku berkedip ya, aku bilang ya. Akhirnya aku bilang ke papa, kalau emang nak buka mata, bukalah mata, aku bilang. Kami semua nunggu. Ya, kenyataannya waktu itu jam 10 lewat 15, papaku tuh buka mata loh. Untuk pertama kali, udah 1 bulan loh. Tidak pernah dia buka mata sedikit pun. Dia buka mata tuh normal.
dan dia sudah dia bisa, memang dia belum bisa bicara ya, tapi dia bisa kurang lebih kayak ngerti, merespon gitu. Jadi akhirnya saya panggil dokter, langsung saya lari ke tempat meja dokter. Dokter bilang apa? Ah, masa sih sadar? Nggak mungkin katanya. Gitu jawaban dokter. Terakhir saya bilang, dok, coba dilihat dulu dok. Ini keajaiban Tuhan, aku bilang. Ah, sudah katanya, panggil lah ini. Dia suruh ini, asisten dokternya pergi lihat. Dan kenyataan, memang bapakku sadar loh. Itu benar-benar nyata loh, benar-benar sadar pada saat obat-obat semua nggak bisa masuk. Kok bisa ya, maksudnya dengan PET segitu kecil ya, dia bisa merangsang bapakku sadar, kurang lebih kayak gitu. Jadi dokter itu langsung cari ke dokter utama lari, melihat, akhirnya mata bapakku ditutup, ditekannya ini apa, di paru-paru, tulang paru-paru kita, itu ditekannya, sadar bapakku waktu itu. Wah, tuh, puji Tuhan saya bilang, ini benar-benar aneh loh, benar-benar aneh. Sampai dokter ngomong, ah nggak mungkin, kok bisa sadar katanya. Obat sudah masuk semua, banyak sudah masuk, kok nggak sadar katanya. Terakhir dia video ke dokter utama yang bagian ahli bedah. Akhirnya ahli bedah itu memutuskan bapakku waktu itu masuk langsung ke dalam ICU. Nah, jadi tanggal 23 itu papaku masuk ke dalam ruang ICU. Waktu itu papaku langsung masuk ruang ICU. Saya dikasih tahu kemungkinan besar ini belum bisa jadi operasi karena papa Samo baru kondisi sadar. Tapi waktu saya masuk ruang ICU, papaku sudah bisa buka mata gitu, udah bisa ngobrol. Dia bilang, udah ngerti gitu. Padahal sebulan tuh dia tidur loh. Gitu. Itu maksudnya itu hadiah yang benar-benar mantap itu sebenarnya. Jadi udah, akhirnya dokter bilang katanya, di sekitar 2 atau 3 minggu lagi ini baru bisa operasi. Karena tensinya nggak memungkinkan. Akhirnya ya saya pulang, ya saya chatting lagi sama dokter. Dokter bilang dia suruh menempel energi Echan di kakinya, di K1, SP6 sama SP10 saya ditempel waktu itu. Saya ingatnya tanggal 23 jam 6 sore saya tempel. K1, KL1 di telapak kaki, kiri kanan, SP6 sama SP10 saya tempel. Tapi saya tidak lupa mengganti pad yang di tengah. Yang CP6 sama CP17 saya ganti padnya. Yang terjadi, terjadi mukjizat lagi loh. Mukjizatnya gimana? Tensi bapak saya langsung naik tinggi banget tensinya. Sampai dokter jam 1 malam, jam 1 apa setengah 2, telepon. Bilang, Pak, kita kemungkinan besar kayaknya besok operasi katanya. Lah, kok bisa aku bilang. Ini juga nggak tahu katanya. Kok tiba-tiba tensinya bisa naik setinggi ini katanya. Kami udah coba melepas obat katanya. Ternyata nggak drop lagi tensinya. Drop pun ya drop di angka 120, 115. Padahal waktu pas masuk ruang ICU dicoba lepas obat itu masih drop sampai 70, 60 sampai 70. Tapi sesudah saya pasang jam 6 itu, jam 1 itu, jam 11 dia mencoba lagi melepas obat. Ternyata bapakku nggak drop tensinya, benar-benar nggak drop. Sampai dipertahankan dengan dosis obat 0,2. Waktu itu cuma dikasih tahu 0,2 katanya. Obat tensi. Jadi ya akhirnya dokter memutuskan untuk operasi waktu itu tanggal 23 dan dia minta 2 kantong darah dari anak-anaknya katanya untuk terjadi pendarahan, takutnya terjadi pendarahan apa gimana kayak gitu. Jadi udah sebelum operasi ke ruang operasi saya ganti lagi pad itu dan saya menandatangani surat operasi apabila terjadi pendarahan apa gimana siap keluarga menerima resikonya kayak gitu kurang lebih. Akhirnya semua pad itu saya ganti waktu itu, saya sempat ganti pad itu kurang lebih. Padahal belum 12 jam ya saya ganti itu pad itu waktu itu kurang lebih. Udah, akhirnya tanggal 23
itu operasi papaku. Operasi memakai selang. Dan operasinya kurang lebih sekitar 6 jam waktu itu, kurang lebih. 6 jam waktu itu. 6 jam, operasi keluar, saya dikasih cairan otak papaku. Disuruh tes laboratorium. Dan mungkin ya saya udah tunjukkan ke dokter bahwa memang cairan tuh tidak ada peradangan, tidak ada pendarahan, bagus hasilnya kurang lebih. Akhirnya tanggal 24, bapakku sukses operasi. Sukses benar operasi. Dalam arti tidak ada masalah di operasi. Akhirnya masuk ruang ICU 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 tuh dokter sudah mengizinkan keluar dari rumah sakit. Tapi dalam kondisi papaku mungkin masih setengah sadar. Akhirnya dokter mungkin ada kebijaksanaan dokter, dia belum memperbolehkan keluar. Dia masih tetap masuk papaku ke kelas 2. Waktu itu ke kelas 2 dengan kondisi memakai alat oksigen kurang lebih kayak gitu. Nah, kebetulan ya mungkin ya kita nggak bisa ngomong ya. PET dari CC Irina itu habis, yang X39-nya itu habis. Akhirnya ya saya ganti. Saya ganti X39 dengan glutathione sama karnosin di paru-paru papaku. Kurang lebih kayak gitu. Nah, waktu itu tanggal 29 tuh jam 2 keluar dari ruang ICU masuk ke kelas 2. Datang dokternya. Dokter bilang, ya mungkin ini udah boleh pulang katanya 1-2 hari. Aku bilang, ya kalau istirahat kita 3 hari boleh dok, boleh katanya. Nanti kapan mau pulang, kabarin saja, udah boleh pulang. Dan kondisi papaku waktu itu mungkin ya masih tidur ya, masih belum sadarkan diri, masih tidur. Tapi di ruang ICU kemarin kata dokter udah sempat sadar kayak gitu. Ya udah, akhirnya saya lihat tensinya bagus, semuanya oksigennya juga bagus. Nah, jadi saya ganti tempelan yang di pet itu papaku kurang lebih kayak gitu. Akhirnya jam 3 subuh, jam 3 siang saya pulang ke rumah. Jam 3 siang saya pulang ke rumah, adikku datang, saya suruh ini, Adek kau tempel dulu petnya yang ada dulu. Karena X39-nya belum sampai, benar-benar habis total. Kayak gitu. Gantiin yang di CV17 sama CV6 waktu itu. Yang ini glutannya. Sudah, adikku datang, jam setengah 7 adikku pulang. Jam 8, ya mungkin ya kita nggak bisa ngomong ya, jam 8. Jam setengah 9, pokok angkatku kan jaga di sana. Pokok angkatku jaga di sana. Dia bilang dia telepon. Papaku kritis waktu itu. Papaku kritis. Jadi kami buru-buru lah ke rumah sakit kayak gitu. Ya maksudnya ya kita jujur aja kita sih yakin ya papaku bisa sembuh ya dengan PET, dengan mungkin ya dengan suplemen lain. Ya tapi ya Tuhan berkata lain kayak gitu. Ya pada waktu jam 20.57 ya papaku membuka napas terakhir lah, kurang lebih kayak gitu. Tapi dia meninggal bukan karena sakit, dia bukan, tapi karena GERD, asam lambung yang di dalam lambungnya itu naik ke mulut dia. Jadi otomatis ya pelayan dari rumah sakit juga lambat gitu untuk menyedot asam lambungnya. Bisa jadi ya dia juga lupa kasih obat apa gimana juga nggak bisa apa-apa. Cuman ya akhirnya ya kita semua tahu ya mungkin papaku sudah pergi akhirnya. Cuman ya saya terus terang, saya bahagia. Kenapa bahagia? Mungkin ya dari pet ini memberikan kado ya, maksudnya tuh bisa melihat papaku yang terakhir gitu untuk buka mata gitu. Dibanding kalau kasar ngomong dia meninggal dalam keadaan tutup mata terus. Itu aja kurang lebih. Jadi ya bukan saya ngomong membanggakan pet ini, bukan. Pada saat ya semua obat sudah nggak bisa masuk, ya PET inilah yang membantu gitu. Ya
Karena itu ya saya ya terima kasih lah sama dokter yang ada di sini juga yang udah membantu saya, yang tidak pernah menyerah gitu untuk terus berjuang dan sampai akhirnya ya memang kalau emang ini jalannya ya kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi, kurang lebih gitu. Ya, gitu aja lah mungkin testimoni dari saya kurang lebih untuk X39 yang luar biasa ini, Ceh. Gitu aja ya. Ya baik, Gitu aja. Terima banyak. kasih. Terima kasih banyak Suryanto yang sudah memberikan testimoni. Iya. Kita tahu hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memberikan jalan, Tuhan yang karena manusia itu tidak ada apa-apanya, kita tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa selain ada hidup kita di dalam tangan Tuhan. Tapi seperti tadi yang disampaikan, seringkali Tuhan juga memakai hal-hal yang mungkin disepelekan oleh orang lain. Seperti contoh tadi pets Iya, juga betul. disepelekan, dianggap apa sih pets seperti itu, tapi ternyata bisa membantu meringankan beban, meringankan sakit dan sebagainya. Dan terlepas dari itu semua, ya memang kembali hidup kita adalah milik Tuhan, sehingga kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, biarlah hidup kita itu kita juga dipakai untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Itu aja. Tapi terima kasih banyak Iya. Pak Suryanto untuk Iya. Iya. testimoninya. Iya. Dan kami juga mengucapkan turut berduka cita kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan pada seluruh keluarga. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil juga bagi itu yang memang terjadi. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, di sini ada juga di dalam chat, ada pertanyaan juga dari Ardianto. Saya mau tanya, ada testimoni penggunaan PETS untuk masalah sirosis hati karena fatty liver? Terima kasih. Nah, ini yang saya tahu memang ada beberapa kawan kita, salah satunya adalah Ibu Irina yang pernah juga fatty liver, yang juga terbantu dengan PETS ini. Tapi mungkin Dr. Wijaya bisa bantu menjawab dulu untuk sirosis hati karena fatty liver, Pak Dr. Wijaya. Barangkali bisa bantu menjawab dulu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi fatty liver ini sekarang menjadi penyakit tersendiri, gitu ya. Dulu dipikir ya itu hanya kelebihan lemak, sama seperti kelebihan lemak di perut di mana gitu. Tapi ternyata mereka yang punya fatty liver itu SGOT, SGPT-nya lebih tinggi dari biasanya. Dan jangka panjang ternyata itu juga bisa mencetuskan perubahan menjadi sirosis. Nah, jadi ini dianggap suatu hal yang harus ditangani juga. Gitu. Nah, kalau dari segi sirosisnya sendiri, secara medis itu dianggap jaringan parut. Nah, sama seperti kulit tuh, kalau bekas operasi tadi sudah kelihatan ya, jaringan parut tuh seperti begitu. Gitu. Nah, jadi bukan hanya liver, ginjal juga bisa mengalami jaringan parut, paru juga bisa. Nah, ternyata belakangan mereka temukan jaringan parut itu juga bisa diperbarui, gitu. Jadi bukan suatu yang terminal. Gitu. Dan kita sudah lihat tadi contohnya jaringan parut yang di kulit itu bisa menghilang, gitu, jaringan parutnya. Jadi kita bisa berharap ini juga bisa terjadi pada organ-organ di dalam tubuh kita. Ya. Nah, lalu nanti untuk lemak di liver itu satu-satunya jalan adalah pembakaran oleh tubuh kita. Jadi olahraga itu perlu. Dan di sini kita punya energy enhancer pads itu akan sangat membantu. Ya, pertama dia membantu energi untuk berolahraga. Ya, biasanya orang mau olahraga itu sudah males duluan gitu. Dan olahraga sebentar juga capek, itu membuat dia tuh malas untuk meneruskan secara rutin. Tapi dengan menggunakan energy enhancer dan juga kalau olahraganya berat dia pakai karnosin, itu mereka bisa lebih tinggi daya tahannya berolahraga, dan otomatis dengan olahraga rutin ini nanti lemak-lemak juga akan terbakar gitu. Itu masukan dari saya. Ya,
Terima kasih Pak Dr. Wijaya. Apakah Pak Ardianto sudah cukup atau mungkin Dr. Wijaya bisa tambahkan juga penempatannya di mana barangkali dokter untuk Mungkin energi. testimoninya dulu. Kenapa? Testimoni Sis Irin aja dulu. Oh iya, Bu Rina silakan testimoninya. Ya, oke. Mengenai fatty liver ya, saya sudah bertahun-tahun tuh ada fatty liver. Lama saya ada fatty liver. Saya tahu ada fatty liver itu karena kan dulu saya setiap tahun saya medical check up gitu, rutin lah setiap tahun sekali. Nah itu fatty liver saya selalu ada dan dokter di medical check up itu selalu bilang, Bu ini jangan nambah gitu, ini susah hilang tapi jangan nambah. Saya ingatnya kata-kata itu. Nah kemudian saya jadi rada takut karena itu kan menyangkut liver, di mana saya punya trauma juga. Tahun 92 saya pernah hepatitis B gitu loh. Cuman sekarang saya sudah sembuh, sudah ada antibodi hepatitis B dan itu tumbuh sendiri dari tubuh saya antibodinya. Akhirnya sebetulnya untuk hepatitis B saya sudah bebas. Tapi saya tetap trauma, saya ingin menjaga liver saya. Nah, kemudian saya ada dikasih tahu ada fatty liver, saya tuh jadi trauma itu gitu. Jadi selama saya pakai PET, saya selalu ada. Jadi setelah saya belajar juga dengan Pak Yopi ya waktu itu titik-titik liver gitu ya. Nah saya selalu setiap hari itu pasti ada PET yang saya taruh di titik-titik liver. Kalau nggak LI13, kalau nggak LV3 itu selalu saya pasang glutathione di situ. Nah tahu-tahu tahun kemarin saya periksa fatty liver saya sudah hilang. Itu aja sih. Udah hilang dan itu saya nggak nyangka karena saya nggak minum obat apa-apa. Tiknya saya pakai itu. Itu kira-kira untuk livernya ya, untuk fatty liver ya. Ya, terima kasih Bu Irina. Jadi Pak Ardianto itu salah satu pengalaman yang bisa dibagikan oleh Bu Irina untuk fatty livernya. Jadi mungkin untuk yang silosisnya yang sudah terjadi jaringan parut tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Wijaya, dan seperti testimoni yang ada tadi bahwa ternyata PETS ini bisa menyembuhkan jaringan parut seperti tadi yang luka baik di kulit luar, tentunya sama di bagian dalam pun itu sangat bisa membantu, begitu kan Dr. Wijaya? Ya. Ya. Jadi tempatkan X39 di titik liver yang LR13 itu. LR14. Ya. Itu salah satu alternatif. Nah, sementara X39 kan kalau dari standar di pabriknya ditempatkan di bawah pusar itu ya. Nah ini kita mau ambil double fungsinya. Jadi kita tempatkan di titik liver supaya dia lebih efektif menstimulasi organ livernya. Gitu. Dan glutathione tadi Irina sudah ceritakan juga penting. Ya, liver itu tempat memproduksi glutathione yang terbanyak di tubuh kita. Jadi kita juga bisa tempatkan glutathione di sekitar liver itu. Atau di titik-titik liver yang di kaki tadi, LR3 itu. Ya, jadi bisa ambil 2 titik, LR3 dan LR14. Oke, nah kalau untuk olahraganya, menguatkan tenaga tungkai itu kita pakai ST36. Lalu untuk menguatkan paru-parunya bisa lebih lama berolahraga, tempatkan energi enhancer-nya di LU1 gitu. Itu saja trik-triknya. Ya baik, terima kasih Dr. Wijaya. Semoga itu bisa terjawab ya Mas Ardianto. Kalau ada yang kurang jelas, boleh tanyakan kepada upline-nya supaya bisa dijelaskan lebih jelas lagi. Terima kasih Dr. Wijaya. Dan ini ada lagi pertanyaan dari Romi. Apa perbedaan non-transdermal dan transdermal? Soalnya ada produk dari Turki yang pakai teknologi transdermal. Mungkin Dr. Wijaya bisa bantu lagi mengenai ini. Ya, jadi kalau produk transdermal itu artinya ada bahan obat yang menembus kulit. Trans itu melewati gitu ya. Jadi melewati kulit obat itu. Nah, syaratnya obat itu harus begitu kecil ukurannya. Nah, ini sekarang zamannya nanoteknologi, hal itu dimungkinkan. Gitu.
Nah, minimal tuh di buku-buku dituliskan harus di bawah 500 Dalton dia baru bisa tembus kulit gitu. Makin kecil makin hebat daya tembusnya. Nah, itu yang dimaksud transdermal. Sementara pada live wave ini kita tidak ada kandungan obat apapun gitu. Yang ada tuh hanya mikrokristal. Jadi bagian yang putih di pads kita itu isinya kristal yang ukurannya kecil-kecil sekali. Dan disitulah mahalnya teknologi kita. Kristal itu yang akan memantulkan energi panas tubuh kita yang berupa gelombang cahaya yang tidak terlihat itu dipantulkan ke dalam tubuh menurut panjang gelombang yang dikehendaki oleh si penciptanya, David Smith itu. Jadi panjang gelombang yang berbeda-beda itulah yang menimbulkan khasiat yang berbeda-beda gitu. Ya, jadi ini hebatnya teknologi kita. Ya, tadi Pak Suryanto lupa menceritakan mengenai komentar dokter di rumah sakit waktu minta izin tempel koyo ini. Saya ingat beliau cerita kalau makanan yang masuk dilarang, tapi kalau mau tempel, kamu mau tempel poster juga boleh katanya. Karena dia yakin Iya itu ini dokter. saya geli waktu dengar Tempel poster omongan itu itu. nggak apa-apa katanya. Itu kasar sekali omongan si dokter itu ya. Tapi dia meyakini kalau obat hanya lewat kulit tuh apa ya, cukup aman lah gitu, tidak keras gitu. Ya. Tapi saya yakin dia juga kaget sekali dengan efek yang dimunculkan ya, karena sudah terlanjur omong kasar itu. Tempel poster juga nggak apa-apa. Malah Ya, itu bangun ya aja. dok. Malah bangun nih, Malah kaget. bangun, ditempel malah bangun jadinya. Ya, nah itulah efek yang sudah dapat dilihat oleh kita dan juga kita sudah dengar bagaimana testimoninya mengenai penggunaan patch itu. Jadi memang patch itu karena tidak mempunyai side effect ke dalam tubuh yang buruk, yang dikhawatirkan atau mengganggu akan pengobatan kedokteran, maka itu diperbolehkan karena itu tidak mengganggu di dalam pengobatan untuk dalam hal kedokteran. Nah, kalau misalnya dimakan atau diminum kan itu sangat dikhawatirkan. Baik, terima kasih Dr. Wijaya. Dan ini juga ada tambahan lagi pertanyaan. Saya nggak tahu Oppo A5 2020 siapa ini. Untuk pasien Parkinson atau Alzheimer, patch yang dipakai X39 dipasang di titik akupuntur yang mana? Atau berapa banyak mungkin patchnya ya? Berapa patch yang dipasang? Kira-kira bagaimana Dr. Wijaya bisa bantu? Ya. Untuk Parkinson atau Alzheimer. Untuk penyakit yang melibatkan otak, ya, entah itu stroke, Parkinson, Alzheimer, atau apa sajalah, pokoknya problemnya di otak, kita pakai protokol brain protokol itu, gitu, supaya lebih terfokus semuanya ke otak. Ya. Jadi patch yang kita pilih juga tentu yang bisa membantu kinerja otak. Ya. X39 itu penting pada penyakit-penyakit yang bersifat degeneratif, itu wajib. Ya. Berapa banyak? Nah, dari seminarnya David Smith, dia bilang X39 satu patch aja itu efeknya tuh sudah mencapai 80% dari yang diharapkan. Jadi kalau kita pakai 2 patch aja itu sudah sangat cukup gitu. Lebih dari 2 malah nggak ada efek tambahan lagi gitu ya. Jadi kita hanya pergunakan X39 1-2 patch aja gitu. Nah, kalau untuk titik brain protocol sih nanti detailnya Sis Irina bisa sampaikan ya. Cuma patch-nya itu X39 lalu ion kita pilih karena dia punya efek menekan peradangan ya.
ada banyak penyakit kronis itu terjadi karena ada peradangan kronis gitu. Jadi kalau kita bisa menekan peradangannya, proses itu juga berhenti gangguannya. Lalu karnosin itu dibutuhkan untuk organ-organ otot, jantung, dan otak. Jadi itu merupakan PETS yang wajib juga kalau ada masalah di otak. Ya. Jadi X39, glutathione, ion, dan karnosin. Nah, glutathione itu antioksidan yang bersifat umum. Jadi dimanapun organnya kita butuh glutathione. Glutathione itu satu PET saja sudah meningkatkan produksinya 300%. Jadi kita tidak perlu juga terlalu banyak karena nanti efeknya juga tidak akan berlipat ganda mengikuti jumlah PET yang kita kasih. Ya, secukupnya saja. Yang penting rutin. Oke. Baik, terima kasih Dr. Jaya. Saya yakin sudah bisa terjawab ya bagi penanya ini. Andai kata ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada teman yang mengundang atau yang mengajak, yang ikut untuk dalam presentasi ini, bisa menanyakan atau bisa menanyakan di grup yang tersedia. Saya yakin semua teman-teman, semua para pakar akan bersedia untuk memberikan jawabannya, untuk memberikan bantuannya di dalam menanggulangi ini semua. Karena ini adalah proyek kita bersama untuk mendapatkan sesuatu yang sangat menguntungkan atau memberikan kesehatan yang prima buat kita sekalian. Baik, tadi ada juga pertanyaan tambahan dari Pak Ardianto yang menanyakan mengenai titik-titiknya dan sebagainya. Silakan boleh ditanyakan di grup WA atau juga kepada yang mengundang, yang mengajak untuk ikut ini. Selain itu, apakah masih ada yang mau bertanya? Silakan. Izin tanya langsung bisa, Bu? Silakan. Siapa Ibu Anggi akan bertanya? Ya. Silakan. Saya mau tanya mengenai kebotakan nih, kemarin mau ngobrol sama Pak Sony, mumpung ada Dr. Wijaya sekalian. Ada yang botak yang androgenik ya, yang depan itu, botak depan itu udah 8 tahun, kira-kira ada tempat nggak untuk patch ini? Dan ditaruhnya di mana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, kalau tadi X39 itu untuk sesuatu yang bersifat degeneratif ya, jadi itu patch yang akan wajib ditempel juga. Lalu kaitan dengan hormonal itu biasanya kita targetkan untuk organ ginjal dan limpa itu ya, SP6 itu sering dikaitkan dengan fungsi hormonal. Lalu ginjal juga nanti ada aksis ginjal ke otak yang mempengaruhi kinerja hormonal juga gitu. Kita bisa berikan patch pada titik-titik itu. Nah, lalu kita juga ingat tubuh kita ini kan terdiri dari 5 organ utamanya gitu yang perlu bekerja secara seimbang satu sama lain. Nah, di sini kita punya protokol yang 5 unsur balancing itu ya, 5 elemen balancing itu juga kita berikan secara berkala ya. 5 hari berturut-turut bergantian kita menguatkan organ-organ tersebut. Dan setelah berapa siklus kan kita bisa harapkan terjadi balancing pada kesemuanya. Gitu. Ya, jadi ada titik yang bersifat khusus, ada titik yang bersifat umum, nah, itu semua saling mendukung. Silakan Pak Sony mungkin mau tambahkan. Atau Sis Irina. Pak Sony di-unmute dulu. Pak Sony di-unmute. Silakan Pak Sony, barangkali ada tambahan. Ya, kalau saya ngikutin dari protokol dari Gabriel, itu ada memang untuk beberapa jenis kebotakan gitu ya. Tapi saya nggak hafal. Saya bicara dengan Dr. Anggi, nanti akan saya coba kirimkan yang itu. Nah, mungkin di sini ada Pak Roy juga, mungkin Pak Roy bisa bantu sambil saya cari yang dari Gabriel yang bisa saya share nanti di slide ini. Ya. Oke, tadi mengenai kebotakan ya. Yeah.
Betul ya? Yes. Oke. Jadi kalau kita pakai X39 itu kita taruh di GV14 maupun di CV6, itu signalnya ke seluruh tubuh. Saya mengalami the experience of the X39 ini luar biasa karena setiap 4-5 hari saya udah mesti gunting kuku dan rambut saya ini banyak sekali rambut-rambut yang kecil tumbuh dan cepat sekali gondrongnya, Pak. Jadi saya baru potong rambut itu Christmas ya. Itu sekarang aja udah panjang banget. Saya mau potong minggu lalu, tapi orangnya nggak available. Jadi saya harus tunggu. Ada yang efeknya sangat luar biasa. Kenapa efeknya bisa luar biasa? Apabila dia itu memakan salmon ya, kebanyakan seaweed or salmon. Ini banyak sekali membantu dan memacu untuk pertumbuhan rambutnya. Di Jepang itu testimoni mengenai pertumbuhan rambut itu kalau 10 orang pakai X39 mungkin 9 bisa kasih testimoni karena di Jepang itu banyak sekali yang makan seaweed ya. Jadi saya rasa kalau dikombinasi dengan Nirvana itu ada seaweed pill-nya, tapi nggak available di Indonesia, right, Pak Aloy ya? So go to GNC and find some seaweed pills. Itu bagus sekali untuk membantu dan memacu pertumbuhan rambut di depan, belakang, samping, dan lain-lainnya. Baik, terima kasih Pak Roy. Selamat Sama-sama. tahun baru Pak Roy. Tadi belum kelihatan, saya baru lihat. Iya lupa Bu. Iya. Biasanya hari Jumat jadi nggak register. Oh iya, biasanya Jumat di Amerika. Ya. Saya pas buka, oh my goodness, Ibu Ira nyariin saya, Pak Agus nyariin saya. Lupa, sama sekali lupa. Apa? Kirain Pak Roy sudah bermimpi, tapi ternyata Pak Roy masih dengan tetap setia untuk mendampingi kita pada siang sore hari ini. Makasih Pak Roy. HP-nya lagi di charge tadi Bu, jadi pas saya lihat, oh my goodness, saya cepet-cepet dah. Sorry. Baik, terima kasih Pak Roy sudah memberikan semangat juga buat kita semua di sini. Oh, sama-sama Bu. Apa kabar? Semua baik? Baik semua. Tadi juga ada testimoni yang luar biasa. Saya jadi pengen komen nih kalau boleh. Ya silakan Pak Hendy, boleh silakan. Ya Happy New Year everybody. Pak Roy juga. Oh ya, Happy New Year Pak Hendy. Happy New Year banget. Tadi Pak Roy cerita rambut, kuku. Betul. Saya ini baru sadar. Saya baru insight. Saya memang terakhir sebulan ini pakai X39 almost every day. Oke. Ini rambut saya, jenggot saya, kumis saya tuh rasanya kok lebih cepat dari biasa. Saya bilang apa saya kembali ke hutan ini. Nggak taunya ini karena X39 ya, side effect of X39. Very good. Amazing. Ya baik Pak Hendy, terima kasih untuk informasinya juga ya. Kita tahu bahwa memang side effect daripada patch ini adalah side effect yang sangat positif buat kita semua, yang sangat membantu dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, baik kesehatan ataupun yang lain-lain. Saya masih akan memberikan waktu. Ya, Ibu masih ada mau pertanyaan? Ya, ini kemarin sih berkaitan kemarin saya ada pengalaman waktu itu saya dikonsulin pasien tuh udah 10 hari kan di ICU tapi untuk COVID. Nah ini kira-kira pasien seperti ini ada nggak kemungkinan ya kalau tadi saya dengar dari testimoni ya dari Mas siapa tadi? Brianto. Mas Brianto. Ini gimana kalau untuk COVID ini kira-kira hari ke-10 udah ada pengalaman belum kira-kira main di mana gitu dan pakai patch apa? Saya bisa jawab itu Ibu ya yang barusan tanya Bu Anggi ya. Kebetulan saya mengadakan conference call ke Kanada kurang lebih 4 hari yang lalu. Dan salah satu dokter yang cukup aktif di organisasi kita itu memberikan testimonial yang sangat membantu kita ya. Waktu COVID itu sudah mulai, David Smith memberikan seminar ke kita, dan saya catat apa yang dia suggest
untuk kita makan, ya, dan apa yang kita harus patch. Dan itu saya summarize dan saya sudah kasih ke Ibu Irina dan tim di Indonesia juga. Nah, ini namanya Dr. Behzad Barikbin. He is a cosmetic surgeon. Jadi dia seorang tukang bedah lah pokoknya ya, untuk kecantikan wanita. Nah, beliau itu memberikan kesaksian ke kita semua waktu 4 hari yang lalu. Dia bilang, saya ini betul-betul berterima kasih karena Pak Roy selalu ngotot supaya saya nge-patch sejak COVID. Saya tuh dulu paling pasang patch ya 1-2 biji kalau inget gitu. Tapi karena COVID ya jadi saya agak serius. Dan beliau itu menggunakan apa yang kita suggest di protokol yang saya kasih Bapak Ibu buat itu ya. Dia bilang begini, semua kawan-kawan saya yang di hospital itu hampir 95% sudah kena COVID. Cuma saya yang belum kena COVID. Kita ketemu pasien baru itu setiap hari. Dan kita nggak tahu mereka itu punya COVID apa enggak ya. Dan ternyata saya dan punya nurse, dia ada 2 nurse yang kerja dengan dia juga di patch. Itu hasilnya luar biasa karena hanya bertiga saja yang masih sehat walafiat dan tidak kena COVID sama sekali. Sampai teman-temannya si dokter ini pada nanya, kok lu sehat aja sih pada nggak kena, sedangkan banyak sekali yang kena gitu kan. Nah dari situ, itu thank you itu. Udah ada yang baru tuh Pak, nomor 12 vitamin D3. Nanti kayaknya saya udah kasih. Itu luar biasa. Jadi II di Langwan, pakai X39, pakai juga glutathione, carnosin, dan energi dan lain-lain. Itu sangat sekali membantu untuk meningkatkan immune system dan juga membantu untuk ya pokoknya tambah sehat lah. Jadi mereka bertiga yang di hospital ini, Dr. Barikbin dengan 2 nurse-nya itu sampai hari ini masih sehat walafiat, belum pernah kena COVID. Saya pas dengar gitu kan, kemarin juga banyak dokter-dokter di Zoom-in itu, kita yang dengar juga jadi semangat gitu ya. Wah, teorinya begini, prakteknya begini, dan ada hasilnya gitu loh. Jadi kita juga sangat senang. Itu satu. Yang kedua, ini sebetulnya rada bahaya saya ceritain, tapi nggak apa-apa deh ya, kita kan di Indonesia. Waktu Natal itu saya mengadakan Christmas party khusus untuk Live distributor yang betul-betul setia dan menggunakan patch. Dan saya mengundang ada kurang lebih 3 orang ya. 3 orang saya undang, itu mereka belum pakai patch. Right? Ada 1 orang yang selalu pakai covering karena dia selalu ketakutan dan itu adalah salah satu prospek saya. Saya pikir saya foto rangkulan segala sama dia, nggak taunya dia kena COVID Pak. Saya juga kaget, oh my God, saya rangkul-rangkulan lagi sama dia foto-foto ya. Ini jangan-jangan bisa-bisa kena. Kita barusan dites dan kita juga negatif ya, puji Tuhan. Jadi gimana ya? Kita nggak boleh make medical claim, tapi kenyataannya memang begitu, Pak. So it is very exciting for all of us here in the States. Jadi saya mau share ke Bapak Ibu di Indonesia. Thank you. Ya, terima kasih Pak Roy yang sudah melengkapi pernyataan-pernyataan maupun presentasi yang tadi sudah disampaikan. Jadi memang kalau kita lihat dari awal, kita boleh mendengar dan juga melihat bahwa memang patch ini bukan obat, tapi kenyataannya patch ini dapat membantu mengobati, dapat membantu mencegah, dan yang utama membantu kita untuk tetap sehat. Nah, karena itu ini patch Life Wave ini adalah memang pilihan kita sebenarnya untuk kita bisa mendapatkan kesehatan ataupun kesembuhan untuk yang sakit. Karena side effect dari patch ini adalah ternyata menyembuhkan gitu. Ya, jadi ini yang sangat menguntungkan buat kita sekalian bagi orang-orang yang sudah terbiasa menggunakan patch Life Wave dan yang belum biasa, biarlah ini semua boleh menjadi lifestyle kita untuk
perubahan yang terjadi di tahun-tahun yang baru ini, dengan kita harus hidup dengan COVID bersama-sama saat ini. Karena itu kita perlu untuk betul-betul menjaga diri kita. Nah, baik, ini juga ada pesan dari Dr. Wijaya mengenai lokasi titik untuk akupuntur. Oh ya, poin LR14, di mana bagi yang tidak tahu bisa melihat, ada di Google ya, atau juga di Drive, itu bisa dilihat di situ. Ya, terima kasih Pak. Saya mau tambahkan untuk Dr. Anggi ya. Silakan. Karena ini kan tadi pertanyaannya sudah di ICU ya, Dok. Nah, kita dalam hal COVID yang sudah di rumah sakit itu kan masalah sesak dan sitokin stormnya itu yang merepotkan gitu. Nah, ion kita ini sangat kuat untuk melawan peradangan. Jadi sudah research-nya dia bisa menurunkan CRP dengan nyata gitu ya. Nah, itu indeks untuk peradangan. Nah, ion kita biasa bisa gunakan di GV14 gitu. Nah, tadi di protokol yang Pak Roy tampilkan itu ditempelkan X39 di situ. Jadi prinsipnya sih sebenarnya patch yang mana saja bisa saling dipertukarkan gitu. Karena titik akupunkturnya bekerja sendiri, patch-nya bekerja sendiri. Ya. Jadi ion di situ, lalu kita bantu untuk sesak nafasnya itu di CV17, kuatkan paru-parunya dengan LU1 gitu ya. Nah, lalu untuk sistem imun kita tahu dalam TCM itu melibatkan liver dan ini limpa dan paru-paru itu WC-nya ya. Jadi tadi kita sudah kuatkan parunya, kita kuatkan juga limpa lambungnya dan livernya. Itu prinsip umumnya seperti itu, Dok. Ya, baik, Dr. Wijaya, terima kasih. Mungkin sudah lebih jelas ya, Dr. Anggi. Iya, terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Ini masih ada pertanyaan dari Pak Suryanto. Protokol untuk hamil bagaimana? Yang pasti yang hamil bukan Pak Suryanto kan? Ya, untuk hamil, untuk wanita khusus. Bagaimana Pak Dr. Wijaya atau Pak Roy ada pengalaman untuk ngepatch orang supaya hamil? Pak Roy aja. Oke. Saya cuma bisa jawab teori soalnya, Pak Roy yang prakteknya banyak. Tapi yang pasti bukan Pak Roy yang hamil ya Pak. Kita ada beberapa kasus ya. Cuma kalau hamil ini 2 orang ya soalnya ya. Jadi nomor 1, frekuensi making love-nya harus quite often kalau kalian agak kesulitan. Dan yang kedua itu follow the protocol quite tremendously gitu ya. Nggak bisa baru mau doing it today, baru pakai hari ini gitu. Jadi pakainya regular, and then the timing is right. Nah, baru bisa dilakukan. Nah, meridian point yang kita mau kasih itu sebetulnya adalah spleen 6 ya. Spleen 6 dengan energi dan YH vortex itu quite tremendously successful. Tapi suksesnya ini tidak very high. Jadi misalnya ada 10 orang yang mencoba, kalau saya nggak ingat salah kurang lebih sekitar 3 atau 4 yang berhasil. Karena kita nggak tahu, kita kan nggak hidup sama mereka ya bagaimana. Jadi saya pikir kalau frekuensinya cukup sering, protokolnya dilakukan, dan kita juga rasanya mesti bersihin badan ya. We have to detox ourselves so clean so that there is no interruption with other things outside our body. Jadi tubuhnya itu sudah siap, dan apalagi yang wanitanya ya. Jadi udah siap lah pokoknya. Jadi kalau saya bisa suggest ya, do the complete detox, the YH vortex, and then energize it on spleen 6. Ya, itu tadi ya, jawabannya. Silakan dipraktekkan ya, dicoba dengan menggunakan patch-patch yang disampaikan tadi.
Tapi jangan lupa juga berdoa karena Tuhan yang memberi. Amen. Amen, Bu. Ya. Ya, saya tambahkan. Silakan, Betul, Dr. Wijaya. betul sekali ya, untuk hamil itu kita bukan sekedar berhasil hamilnya, tapi benar-benar harus dipersiapkan. Karena ini kan benih dari ibu dan bapaknya juga harus prima. Kalau enggak, dia hamil dengan kualitas yang kurang, kan kasihan juga anaknya gitu. Nah, di situ perlunya detox pada kedua belah pihak, ya, ibu dan bapaknya perlu persiapkan dengan detox 5 elemen itu, memperkuat 5 organ dan juga menyeimbangkannya. Baru kita tambahkan titik yang khusus terkait dengan kehamilan, ya. Nah, secara medis dia harus singkirkan dulu urusan yang bersifat mekanik, ya, misalnya tubanya tersumbat, ya, tentu telur nggak bisa lewat, ya tidak akan jadian gitu. Lalu analisa sperma, kalau dia spermanya sangat minim kan juga nggak bisa juga gitu. Nah, itu kita bekerja holistik, secara medis kita bereskan, secara kesehatan juga kita tingkatkan gitu. Nah, kalau dalam Chinese medicine urusan keturunan itu organ ginjal yang pegang peranan utama, gitu ya. Titik SP6 itu juga salah satu nanti kerjanya lewat ginjal juga, karena dia titik pertemuan ginjal, liver, dan limpa gitu. Nah, untuk ginjal nanti kita tahu ada yin dan yang ginjal. Nah, kalau dia susah hamilnya karena libidonya juga lemah itu, ya itu yang ginjalnya akan kita lebih kuatkan. Tapi kalau bicara spermanya kurang, nah itu yin ginjalnya yang kita akan kuatkan gitu. Itu tambahan aja betapa kompleksnya menghadapi urusan kehamilan ini. Ya. Ya, betul. Demikian penjelasan yang sudah lengkap baik secara teori maupun teknis yang sudah pernah dicoba ya. Kemudian dari Angie yang tight throat pakai glutathione sudah 2-3 hari, apa patch yang boleh, apalagi patch yang bisa diberikan, mungkin begitu maksudnya. Dari sama Malaysia, Bu Ana. Itu kalau untuk sore throat ya, yang paling ampuh selama ini saya pakai itu adalah 3 glutathione across dari CV22 ya. Jadi CV22 sini, 1 sini. Itu somehow is always so effective. Saya kurang jelas juga kenapa. Itu sebetulnya dari David, karena waktu kita travel ke Glen Ivy, all the SPD ya, the senior presidential, sama David itu, kalau nggak salah waktu itu si temannya Rick siapa ya waktu itu ya? Si Ron kalau nggak salah yang kena sore throat. Terus David tempel 3 glutathione di lehernya, and itu jam 5 sorean ya. Kira-kira kita dinner jam 7, saya tanya, gimana lu punya sore throat? Oh iya ya, gimana ya? Dia sendiri lupa kalau punya sore throat, and apparently sudah tidak sore throat lagi. So sejak itu saya selalu suggest orang kalau ada sore throat, pakai 3 glutathione across dari CV22. And apparently it's very effective. Ya, seperti ini. Ini adalah salah satu protokol yang juga kita sarankan, di mana glutathione-nya di bawah, itu bisa pakai energi or even not to ada glutathione di situ. Tapi kalau mau persis ya kurang lebih di sini juga bagus lah. Jadi kurang lebih begitulah. Dan hasilnya cukup memuaskan. Saya sendiri nggak pernah sore throat ya sejak pakai patch begini banyak. Jadi belum pernah saya buktikan sendiri gitu. Ya, silakan dicoba, Angie. Ya, semoga itu dapat membantu. Tapi itu glutathione itu very strong kan? Increase by 300%. Kalau pakai 3, wow, fantastic. 900%. I don't know, that was David Smith yang ajarin kita. Waktu itu kita lagi di Glen Ivy punya resort. They were doing some
drinking wine lah. Kita diajak minum wine waktu itu. And then happened that one of them ada sore throat. Jadi saya yang selalu bawa patch. Jadi saya kasih patch ke David. David yang nempel ke orang tersebut dan ternyata hasilnya luar biasa ya. So I don't dare to debate him. Pakai 1, 2 atau 3. Dia pakai 3 ya oke lah. So that is the information I give to everybody. Yeah. Wow, 900%. Yeah. Maybe not working that mathematically, but it's been working amazingly. Good. Okay, I tell her because she has tried many days already. She said my throat is very tight. She said I'm scared of COVID because she went to hospital the other day for some. Then after that, say, wow, hospital the side all COVID. So every day she's so worried about it. So my throat is very tight. What should I do? I say, just patch on glutathione. Yeah. He said, until today still very tight. What can I do now? Yeah. Perlu It's tambah air minum thing ya for Pak. all of us bisa pakai kita punya teknologi itu selalu siap sedia. Jadi it's a blessing lah. Itu 3 titik bisa juga divariasikan dengan ion dan X39 gitu. Saya lebih prefer tuh types-nya lengkap daripada high dose gitu ya. Betul. Lebih sinergi mereka. Ini ion, glutathione, and X39. Yes. Yeah. At the throat there, the 3 points. Yeah. It's strong anti-inflammation synergy. Okay. There we go. Sama minum yang banyak kali ya Pak. Yeah. Sure. Minum yang banyak. That's right. Baik, ini terima kasih banyak. Ini sudah hampir jam 4. Saya kasih bonus 1 lagi pertanyaan. Barangkali ada yang masih mau bertanya. Oh, ini ada pertanyaan dari Suryanto. Apa tuh tight throat? Tight throat itu ya berarti sakit tenggorokan gitu ya. Sakit tenggorokan atau misalnya untuk batuk dan sakit tenggorokan itu biasanya diperlukan glutathione diberikan. Is that what you mean, Angie? Sore throat or tight throat is the same? Yeah. I'm not very sure. She told me tight throat, not sore throat. She's already 60 years plus, so almost 70 already. So it's a high risk person. So she went to hospital and then she heard about all this news. So she was so scared every day, also worrying about these things. Okay. In psychology, we also have like a butterfly in the throat. A little bit difficulty to swallow. It's a sign of anxiety. So maybe you can patch the ion in GV14. Now, there you go. To GV14 ion. Okay. Reduce the stress. Yeah, already stress and inflamed me. Sebelum Ibu Hana mengakhiri ya, saya ada request 1. Kita ini nanti Februari 6 akan mengadakan Zoominar ke seluruh dunia. Dan company itu bilang kalau yang paling besar timnya, kita ada privilege untuk spend more time with David, right? Kalau Bapak Ibu yang sudah register belum pasang team leader, itu bisa email ke Live minta kalau tidak keberatan gunakan nama saya sebagai team leader karena harus presidential director, right? And itu 1. Kedua, saya lihat Pak Aloy udah tuh. Thank you Pak Aloy. Thank you so much. Pak Aloy sudah tuh saya lihat. And kedua yaitu kita mau menang supaya tim kita nanti yang bisa dipertemukan dengan David dan kita bisa ngobrol-ngobrol dan tanya macam-macam sama dia. I think is very beneficial ya untuk Februari 6. Nanti habis seminar akan saya kirim lagi linknya supaya Bapak Ibu ingat ya, kita menang sama-sama jadi seru nanti seminarnya ya. Wow, terima kasih banyak Pak Roy. Informasi Thank you berat. sangat menarik sekali. Ayo kita semua teman-teman kita semua ikut serta ya supaya kita juga punya wawasan yang lebih luas lagi tentunya.
Amen. Ya, baik. Ya, ada tambahan dari Bu Rina? Tadi mengenai yang Dokter Wijaya, barangkali anak itu stres itu, saya juga ada testimoni dari orang Bengkulu nih, temennya Suryanto, Pak Suryanto temennya, itu anaknya masih remaja begitu, itu dia stres karena mau urusan sekolahnya kayaknya gitu. Jadi dia pada gatel semua gitu. Oh my goodness. Terus dia ingat ini kayaknya anaknya stres kali ya. Terus dia tempel itu ayam di GB14 itu gatalnya hilang semua. Wow. That's amazing. Ya, ini ada Yang kayak Dokter Wijaya bilang itu. pengalaman yang baik yang boleh kita dengar bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengar banyak hal ya pada siang hari ini untuk orang-orang yang membutuhkan PETS ini karena memang sakit dan sebagainya. Tetapi mungkin kita akan lebih baik untuk mencegah, kita menjaga. Jangan sampai kita terlanjur sakit, kita baru mau cari. Nah, saya anjurkan biarlah PETS ini boleh menjadi lifestyle buat kita. Ya, karena PETS ini tidak ada bahayanya, ya tidak berbahaya, tidak mempunyai side effect yang negatif, ya. Tetapi justru kita akan memperoleh banyak keuntungan dengan hasil yang diperoleh dengan pemakaian PETS LifeWave ini. Ya, karena itu tolong. Oh ya, Pak Sony, apakah ada ini Pak Sony tadi angkat tangan? Ada tambahan Pak Sony? Tidak, ini belum unmute Pak. Sebelum diakhiri, saya mau sampaikan satu pesan bahwa mengingatkan teman-teman kalau butuh sesuatu, kita sudah punya learning center di Kelapa Gading. Wow. Nah, yang kedua, saya mau tanya Pak Roy mengenai kontes tadi. Itu yang maksud Nova kontes, Pak ya? Betul Pak, Nova Pak. Itu kan diminta di waktu registrasi diminta bayar tuh Pak. Iya memang Pak. $29. $29 ya? Betul. Oke. Jadi itu yang dimaksud ya. Saya udah register, cuma karena itu bayar, saya belum sempat tanya kok bayar untuk itu gitu kan. Jadi kita harus bayar $29. Oke. Ya karena mungkin juga buat persiapannya LifeWave, banyak makalah, artikel yang lain-lain harus disiapkan. Jadi di charge 29. Biasanya kalau conference gitu 199 Pak. Kalau datang ya, karena kan makalahnya itu di print. Nah ini makalahnya nanti saya rasa dibagikan secara online dan juga biasanya suka dikasih tas dan lain-lain. Nggak tahu gimana mereka nanti akan kerjakan. Tapi saya udah register dan saya rasa akan very beneficial sekali buat kita semua mendengar langsung dari the owner and also yang nyiptain gitu ya. It's very exciting when we talk to David. Betul, $29 Pak. Oke, thank you Pak Roy. Sama-sama. Ya, baik, terima kasih banyak. Dan ini masih ada tambahan patch, ada tambahan informasi dari Dr. Wijaya. Tight throat itu area samping leher juga diberikan LI 18 ST 9. Kemudian ya, Mak. Ya, itu ya tambahan dari Dr. Wijaya. Baik, saya rasa ini sudah cukup kita waktunya. Sekali lagi terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di dalam acara ini. Terima kasih kepada Pak Roy yang sudah setia mendampingi. Hidup. Aku bilang tadi dulu, belum hidup. Ya, terima kasih. Apa dia minum enak? Dr. Wijaya, terima kasih Pak Aloy, Pak Sony, Ibu Irina. Sorry Hana, ini saya baru lihat ada Ibu Meli. Ibu Meli, tadi Ibu Meli mau testimoni. Ketinggalan nih saya. Ini Ibu Meli. Oh, oke. Tadi ketinggalan. Tadi Pak bilang mau testimoni. Ibu Meli masih akan memberikan testimoninya. Saya kira-kira 5 menit cukup ya, Bu? Ibu Meli. Saya baru lihat nih. Halo Ibu Meli. Masih siapkah? Tentang ini. Oke, nanti minggu depan deh kali ya. Minggu depan. Oke, minggu depan masih ada kesempatan. Jadi yang pertama khusus minggu ini memang hari ini
ya kita adakan open presentation untuk minggu depan. Kita akan tetap adakan hari Sabtu jam 2. Jadi Bapak Ibu silakan menyiapkan waktu untuk mengikuti open presentation kembali. Dan seperti yang Pak Sony sampaikan, saya ingatkan kembali bahwa kita ada learning center yang siap melayani Bapak Ibu semua, yang siap melayani untuk memberikan informasi apapun yang ingin didapatkan. Itu ada di Kelapa Gading, di dekat Arta Gading, hari Senin jam 5 sore sampai jam 8 malam, hari Selasa jam 9 pagi sudah dimulai sampai siang. Wah, silakan boleh dimanfaatkan dan boleh bertanya apa saja. Banyak teman-teman yang melayani di sana seperti Pak Sony, Ibu Irina, Ibu Susan itu juga selalu standby di sana. Pak Agus juga. Nah, sekali lagi terima kasih untuk semua, terima kasih untuk partisipasinya, untuk kontribusinya. Selamat sore. Selamat menjalani memasuki tahun 2021 dengan semangat yang baru, harapan yang baru, sukses untuk kita semua. Terima kasih. Amen. Sukses semuanya. God bless you. Thank you Pak Wijaya. Sama-sama, sehat semuanya. Yes. Roy.